Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Insan Santri. Semoga saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam kesempatan hari ini Insan Santri diberi kesehatan untuk membuat konten kembali. Ini kita akan membuat konten mengenai dan membahas tentang Khodam muslim itu ada apa tidak gitu. Kebanyakan orang itu menyebutnya kalau punya khodam itu Islam gitu, katanya muslim gitu. Ya, itu nanti kita akan kupas, semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya, amin. Ya, mungkin ada tambahan Pak yang ingin disampaikan dulu. Nanti bisa dijelaskan sama itu mediatornya saja. Ya, mungkin kita akan coba panggil salah satu yang tahu yang paham tentang khodam muslim. Bisa jadi kita panggil nanti salah satu mantan khodam lah gitu, biar tahu bagaimana ceritanya nanti ya. Orang-orang itu nggak apa ketipu lah maksudnya gitu. Ya. Ingin khodam muslim tapi ternyata nanti bukan muslim itu kan. Yang ditakutkan kan di situ. Karena kalau ada muslim beneran nanti juga nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Kalau penyusup tidak bisa masuk, terkunci, saran saya memasukkan. Jika ada yang masuk, ada yang bangkit atau langsung tidak hancur. Panggil salah satu jin yang sudah muslim, yang tahu tentang khodam, salah satu yang paling tahu, yang paling kuat, yang paling terus. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator ini. Silakan masuk, semuanya masuk. Khusus yang bisa masukkan, yang bisa bangkit, yang tidak saya masukkan tidak bisa bangkit, yang tidak bisa masuk penyusup-penyusupnya ini terkunci, tidak pikirannya terkunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pastikan masukkan saya, masukkan tadi yang masuk. Salah penyusup, tokoh itu yang masuk. Penyusup langsung meledak nanti dilakukan konfirmasi langsung.
tahu saya ini berhadapan dengan bangsa apa ya? Dari golongan apa? Kenapa? Soalnya saya mau ikut apa? Bertanya. Boleh? Nanti orang-orang yang di rumah tahu tanya itu apa yang masuk, itu gimana? Kok nggak dijelaskan? Saya yang disalahkan. Gimana? Nggak apa-apa. Gini ya, ini saya itu akan bertanya tentang apa? Soal kodam, perewangan atau apa itu? Pembantu maksud saya, untuk manusia tapi dari unsur gaib, dari golongan gaib maksud saya. Di dalam apa kodam itu sebenarnya ada nggak yang sudah muslim, sebangsa golongan jin ataupun siluman yang sudah muslim ikut disuruh orang manusia maksud saya, ikut membantu ini itu, maksudnya disuruh ini itu sebenarnya ada apa tidak? Ya, tidak ada. Tidak ada. Enggak. Soalnya orang-orang itu banyak yang cerita kalau masalah keilmuan itu kodamnya bicara. Kalau kodam saya adalah jin yang sudah muslim, jin Islam. Dulu saya juga pernah itu bagaimana? Coba diceritakan ya, masalah kodam tadi. Tidak ada. Tidak ada. Berarti orang yang mengatakan itu berarti bohong itu. Bukan bohong, tetapi dia sudah tertipu. Manusia itu sendiri sudah tertipu. Oleh tipuan bangsa jin dan bangsa siluman, apalagi dari golongan iblis. Di muka bumi ini tidak ada bangsa jin muslim yang mau mengikuti manusia atau diperbudak oleh manusia dan menjadi pendampingnya. Di muka bumi ini tidak ada. Karena yang mau diperbudak oleh manusia itu adalah jin yang belum muslim. Intinya dia masih terbawa sifat yang asli dengan nafsunya, nafsu yang diberi oleh iblis. Terus kok misalkan gimana ya, kalau saya mau bertanya kan sebenarnya gimana, susah kan. Misalkan saya mungkin dari ayat-ayat, kan katanya ayat itu ada jin muslimnya, itu benar apa tidak? Jin muslim itu ada, tetapi jin dan bangsa siluman itu juga diciptakan seperti kalian, bangsa manusia. Tugasnya di muka bumi ini dia aslinya adalah ya sama seperti kalian, bangsa manusia. Ya. Tujuannya mendekatkan diri dan mencari tingkatan setinggi-tinggi langit itu. Juga ditugaskan untuk dan diperintahkan untuk beribadah sama seperti kalian, sebagaimana kalian beribadah kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, bila mana ada jin muslim yang mau diperbudak oleh manusia, itu adalah bohong. Dari yang saya katakan tadi bisa diambil kesimpulannya. Iya. Mungkin dari Sama seperti kalian manusia, jika sibuk diperbudak oleh nafsumu, kamu akan lupa dengan Tuhanmu. Karena kamu disibukkan mencari duniawimu. Begitulah dengan bangsa jin. Jika bangsa jin mau diperbudak oleh manusia, itu akan menghambat dirinya untuk mencari tingkatan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. oh begitu kan. Sama seperti manusia itu kan. Kalau sudah muslim, Bangsa jin dan bangsa siluman juga sama diperintahkan untuk beribadah. Itu yang sudah muslim. mungkin dari pusaka-pusaka nggak ada ya, muslim masuk dalam pusaka nggak ada. Semuanya jika diperbudak oleh manusia itulah masih kafir. Dan jin yang masih kafir itu alasannya mau diperbudak oleh manusia adalah karena dia ingin memperbudak manusia itu sendiri. Karena tujuannya juga ingin mencari budak sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau kodam dari jin kafir itu kalau disuruh manusia itu minta imbalan apa tidak ya? Misalkan Tentu saja minta. Karena jin dan siluman itu punya nafsu seperti kalian. Yang tidak punya nafsu itu adalah malaikat saja. Contoh saja manusia punya nafsu. Jika manusia itu disuruh kerja dan diperbudak, pasti dia minta imbalan. Imbalan juga sama seperti bayaran mereka selama mereka kerja. Bangsa jin juga seperti itu. Intinya dia jika diperbudak dan disuruh untuk menjadi pendamping hidup manusia, sudah pasti dia meminta imbalan. Dan yang dicari jin, kafir dan siluman itu adalah ruh sukma manusia untuk dijadikan budak nanti bersama iblis. Itulah cara iblis untuk menggoda manusia dan mencari budak sebanyak-banyaknya. Itu adalah janji iblis yang terdahulu. begitu. Jadi ini sudah jelas kalau kodam perewangan atau pembantu istilahnya. Itu kodam kan bahasa Arab, kalau bahasa Jawa kan pembantu perewangan. Iya, itu sebenarnya nggak ada jin muslim, itu nggak ada. Tanya ini tadi. Jadi yang ada itu adalah jin fasik yang mau diperintah sama manusia ya. Karena jin kalau sudah muslim, siluman yang sudah muslim itu ibadahnya semakin kuat, begitu. Ya, jin muslim itu mau diperintah dan hanya diajak menolong oleh orang yang sama mempunyai tingkatan dan derajat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak untuk memenuhi nafsunya sendiri. Jika untuk memenuhi nafsunya sendiri, jin muslim tidak akan mau, melainkan yang datang adalah jin yang kafir itu. Jin yang belum muslim, intinya dia masih punya nafsu untuk memperbudak kalian.
meminta imbalan apa yang seharusnya dia minta. Dalam membedakan jin muslim dan jin yang belum muslim itu sebenarnya tidak mudah. Karena jika bangsa jin itu dibandingkan ilmunya dengan manusia, ilmu ngajinya itu manusia akan kalah. Sebab bangsa jin dan iblis itu hafal semua hadis dan mengerti semuanya. Ya misalkan ada jin fasik kok pinter ngajinya, pinter apal Quran, apal hadis, itu nanti ngaku jin sudah muslim, itu memang sulitnya di situ ya. Ya, Semua jin itu bisa ngaji itu bisa. meskipun dia fasik, kafir. Ya, bisa. Dalil-dalil juga pandai. Sulit ya membedakan manusia itu dengan hati-hati. Kita semua maksudnya ya, harus berhati-hati menghadapi itu. Sebenarnya bangsa jin itu tidak takut kepada orang yang membaca Al-Quran. Kok dulu saya pernah pengalaman masalah itu, dibacakan ayat Al-Quran kok iso jerit-jerit, itu gimana? Itu hanya tipuan mereka. Karena mereka itu sendiri tahu dan mengerti dan bisa membaca ayat suci Al-Quran. Karena mereka lebih dulu diciptakan daripada manusia. Jadi untuk ilmu itu lebih tinggi iblis daripada manusia. Iya. Kalian akan kalah set jika beradu atau membandingkan ilmu dengan iblis. Karena iblis ilmunya lebih tinggi, lebih alim. Iya benar. Alimnya untuk menyesatkan manusia. Si awal mulanya alim, nanti terus dijerumuskan langsung ikut diajak gitu ya. Ya, Tipu dayanya iblis seperti itu. Nah, ini sahabat sebab dulu zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau membaca ayat suci Al-Quran, melantunkan ayat sucinya sangat merdu. Itu tidak membuat bangsa jin takut atau pergi, malah mendekat untuk meminta diislamkan. Mestinya kalau takut ayat mesti ini langsung pergi, hilang kan? Itu malah datang minta diislamkan. Ya, meminta diislamkan. Ya ini sahabat santri buat pengalaman, buat motivasi. Karena jin fasik itu juga pinter ngaji. Rasulullah aja ngaji katanya tadi didatangi. Padahal Apalagi sekarang untuk mendapatkan kodam jin yang belum muslim itu sangat mudah sekali. Kenapa jin masuk dalam tubuh manusia itu sangat gampang sekali. Tidak dimasukkan dalam tubuh manusia itu, bangsa jin sudah masuk dalam tubuh manusia. Dalam aliran darahmu. Maka jika seseorang itu bicara, dirinya tidak mempunyai kodam atau dalam tubuhnya tidak ada jin, maka itu bohong. Apalagi sekarang ini banyaknya makanan-makanan haram, makanan-makanan seperti hasil pesugihan, itu pun di dalamnya ada jinnya yang masuk tadi, yang menyesatkan tadi, yang masuk melalui makanan haram tadi. Itu dia akan masuk dalam tubuh kita, mendarah daging, kotoran-kotorannya dalam tubuh kita. Itulah jika seseorang mempunyai kodam jin yang belum muslim,
itu akan membahayakan dirinya. Kenapa? Satu, ruh sukma dia akan dibawa dan diperbudak sebagai imbalannya, karena manusia itu telah memperbudak jin tadi. Yang kedua, kotoran-kotoran jin itu dalam tubuh manusia akan menjadi penyakit. Sebagaimana jika seseorang mempunyai kodam itu, jika sudah tua akan penyakitan. Itulah kesalahan dari dia memelihara kodam. Selain ruh sukmanya disiksa atau dibawa oleh jin tadi dan diperbudak, juga kotorannya di dalam tubuhnya akan menjadi penyakit jika tidak dibersihkan. Jadi intinya penyakit itu awal mulanya dari kotoran jin tadi. Ya, penyakit semuanya itu dulunya dari non medis. Sebab manusia sekarang tidak ada yang sadar. Sampai mendarah daging, akhirnya jadi darah kotor itu ya. Ya, Tragis sekali kalau melihat itu. Saya sendiri juga maksudnya gini, jika manusia sudah diperbudak dan dalam tubuhnya ada aliran darah dari jin maupun iblis, tandanya dia adalah mudah marah. Beribadah saja tidak mau. itu salah tanda-tanda yang Mudah kelihatan. diprovokasi, mudah dipengaruhi, mudah kecewa, mudah tidak terima oleh hal yang menimpa dirinya. Ya, ini terima kasih sekali karena sudah cukup. Mau tanya? Silakan masuk sebelah sana. Ini mau tanya, itu kalau sudah mendarah daging di tubuh manusia itu sendiri, kotoran-kotorannya menumpuk, itu cara membersihkannya terus gimana? Dibersihkan Biar nggak ada penyakit. dengan ruqyah. Nah, itu terus metode cara ruqyah itu yang benar gimana? Banyak sekarang metode ruqyah yang salah. Kan banyak yang katanya ada ruqyah dibacakan ayat-ayat itu. Sudah saya bilang tadi, Ya. kalau bangsa jin itu tidak pernah takut dibacakan ayat suci Al-Quran karena dia hafal. Ya. Kotoran yang mendarah daging dan menjadi penyakit itu wajib dibersihkan. Sebagaimana yang tertera di dalam hadis sahih, bersihan itu adalah sebagian dari iman. Karena percuma kalau lingkungan sampean saja yang bersih, tapi batiniah sampean tidak. Intinya dalam tubuh sampean ada kotoran-kotoran tadi. Ada sifat iri dengki tadi dalam tubuhmu. Kamu tidak membersihkan. Itu kamu belum menjalankan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya benar. Untuk menarik jin masuk dalam tubuh manusia itu sangatlah gampang. Bangsa jin dan siluman hanya takut kepada manusia
yang dirinya mempunyai keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam hatinya selalu berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bacaannya saja yang dibaca, tetapi hatinya tidak mengingat. Itu bukan zikir. Untuk membersihkan kotoran yang mendarah daging itu adalah caranya seperti itu. Oh iya. Harus manusia itu mempunyai keimanan, dan dalam hatinya selalu tertulis lafaz Allah dalam dadanya. Sudah bertanya jelas? Sudah jelas. Ya mungkin ini cukup sekian dulu, karena saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya panjenengan tadi ya, untuk memberi solusi, untuk memberi pengetahuan pada kita semua. Ya, sekarang ada yang mau disampaikan lagi? Ya sekarang boleh kembali keluar dari tubuh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan dari tubuh ini semuanya. Demikian tadi sahabat Insan Santri, itu penjelasan tentang kodam. Kodam itu sama seperti perewangan, itu sama sebenarnya. Kodam, perewangan, dan pembantu itu adalah sama, cuma bahasanya saja yang nggak sama intinya ya. Cuman gini katanya mediator tadi, jin yang muslim itu tidak ada yang disuruh orang selain orang itu beriman pada Allah, maksudnya gitu kan. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Nah, kalau jin yang sudah muslim itu beribadah terus sama seperti manusia, tidak mau jadi pembantu, karena pembantu itu minta imbalan, seperti jin kafir tadi minta imbalan mungkin. Nah, ini untuk membedakan itu jin yang sudah muslim atau belum itu sulit, karena semuanya sama-sama cerdasnya, sama-sama hafal Quran dan hadis, itu semua kitab-kitab hafal. Iblis itu kan lebih pandai daripada manusia. Apapun itu yang disampaikan iblis tadi, jin tadi harus berhati-hati aja lah gitu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.